Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini sesuai judulnya ya, di sini gua akan mengajarkan teman-teman atau memberikan informasi ke teman-teman tentang IDO atau Initial Decentralized Offering. Jadi apa itu IDO? Ya, jadi IDO ini bisa dibilang adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh berbagai project yang baru. Mereka menjual tokennya atau memberikan penawaran atas harga tokennya dalam harga murah itu melalui sebuah platform yang disebut dengan Launchpad. Oke ya. Jadi kalau kalian pengguna Binance ya, gue yakin viewer gue beberapa pengguna Binance sudah pernah merasakan ya launchpad-nya tuh Binance ya. Jadi di sini seperti yang kalian tahu video-video gue sebelumnya kayak TKO, Beta, Lazio ya, itu ketika mereka masuk launchpad itu harganya ketika harga pertama kali yang ditawarkan atau dijual dan juga harga ketika listing itu naiknya tuh bisa pamnya gila-gilaan ya, bisa 1000%, 2000%, bahkan ada yang 10.000% dari harga presale-nya atau harga listingnya ya. Nah, berbeda dengan Launchpad Binance, kalau Binance ini itu sebutannya adalah ICO atau Initial Centralized Offering ya. Kenapa centralized? Karena dia menggunakan sebuah lembaga sebagai launchpad-nya yaitu Binance. Jadi Binance ini kan adalah sebuah exchange ya, lembaga exchange centralized. Nah, itu launchpad-nya disebutnya ICO atau launchpad di Binance. Nah, ada loh ternyata launchpad itu di decentralized atau di luar dari exchange atau di luar dari Binance ya. Nah, sebenarnya ada banyak banget ya, ada banyak sekali tempat atau launchpad yang khusus secara decentralized. Ada GameFi, ada Polka Starter, dan lain-lain ya. Salah satunya akan gue bahas ini adalah Red Kite, karena Red Kite ini cukup terkenal ya, dan juga sebenarnya banyak banget launchpad yang serupa dengan Red Kite, dan juga ya mirip lah caranya ya. Jadinya harusnya ketika kalian sudah memahami soal launchpad si Red Kite ini, harusnya sih kalian sudah paham dengan launchpad-launchpad di IDO lainnya, di platform lainnya. Oke, ya kalian bisa lihat sendiri di sini redkite.polkafoundry.com. Jadi fokusnya adalah project ini tuh hanya khusus untuk launchpad. Cuma gue nggak akan terlalu bahas lebih dalam. Gue hanya akan membahas gimana caranya kalian membaca atau kalian memahami supaya gimana caranya kalian bisa ikut IDO di berbagai platform lainnya selain Redkite ini. Ya, karena kata gue bilang itu sebenarnya mirip-mirip aja. Jadi di sini ada Redkite, ada GameFi, ada Polka Starter. Itu sebenarnya sama, kurang lebih cara cara ikutnya sama. Maksudnya apa gini? Jadi kalau kalian lihat ke bawah ya, di sini ada banyak banget ya project-project yang akan diluncurkan di launchpad-nya si Red Kite ini atau di idokan sebutannya ya. Jadi dia IDO ya, Initial Decentralized Offering. Banyak sekali project-project yang bagus ya, di mana dia ketika pertama kali IDO itu harganya adalah harga listing. Nah, ketika dia sudah listing, nanti harganya itu biasanya akan naik ribuan persen. Nah, ini kalau kalian teman-teman yang pengen mencari sebuah project-project early dengan potensi kenaikan ribuan persen, gue sarankan kalian bisa ikut IDO-IDO seperti ini. Tapi baik lagi tetap setiap project itu ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi kan harus analisa sendiri lagi tentang projectnya. Mana project IDO yang layak kalian ikuti, mana project IDO yang tidak kalian ikuti, kayak gitu ya. Oke? Nah, kita ambil contoh salah satunya. Kita bisa lihat di sini ada view all project. Kalian klik aja ya. Nanti akan muncul berbagai macam informasi. Contoh di sini ada upcoming pool IDO. Ya, ini adalah IDO yang nantinya akan dibuka ya, kan bisa lihat di sini. Nah, contoh di sini kita ambil Metaspatial IDO ya, SPET ini ya, Metaspatial IDO. Kalian bisa lihat informasinya ini di jaringan BSC, total rate itu $132.000. Harganya satu SPET itu adalah 0,1 Binance USD dan cara pembeliannya itu menggunakan Binance USD. Oke? Jadi nantinya kalau kalian pengen beli ya kan harus siapin Binance USD, kayak gitu cara bacanya. Jadi gue harap kalian mengerti ya. Kalau kalian nggak mengerti, coba diulang lagi videonya. Karena kalau kalian ada pertanyaan yang sama lagi, gue nggak akan menjawab ya. Nah, lalu di sini kan bisa lihat di bawahnya ada tulisan. Ya, di sini ada whitelist and in ya. Jadi ini adalah whitelist atau daftar putih. Ketika kalian ingin mengikuti IDO tersebut, kalian harus diwajibkan masuk ke dalam whitelist tersebut. Kalau enggak, kalian nggak bisa ikut membeli. Selain itu, whitelist itu punya namanya itu batas kapasitas orang, ada maksimum orangnya.
beda-beda ya tiap project ya. Contoh misalnya project Metaspasial ini anggap dia bilang hanya 100.000 orang doang yang bisa ikut. Nah, ketika kalian join whitelist itu kan akan diundi. Misalnya yang daftar itu ada 1 juta orang, berarti dari 1 juta orang itu akan di random hanya 100.000 orang doang yang dipilih untuk diberikan kesempatan mengikuti idonya tersebut. Oke ya. Kalau TBA ini artinya masih menunggu informasi lebih lanjut kayak gitu. Jadi dia nanti akan mengumumkan whitelist itu kapan dibuka. Nah, kita contoh masuk ke yang metaspasial ini ya. Kita buka, klik metaspasial. Oke. Nah, di sini kalian harus connect wallet dulu. Di sini kalian bisa connect wallet, bisa pakai Ethereum, BSC, dan Polygon. Kalau dia bilang projectnya itu menggunakan Binance Smart Chain, kalian pilihnya itu yang BSC ya, connect walletnya ya. Kalian bisa pakai pakai MetaMask atau kalian pakai wallet connect itu juga bisa. Nah, di sini gue akan memberikan informasi secara rinci ya, gimana cara ikutnya dan gimana cara membaca informasi yang diberikan. Oke. Dan ini rata-rata semua launchpad IDO itu kurang lebih sama cara bacanya. Dan syaratnya itu kurang lebih juga sama gitu. Oke. Tolong kalian simak dengan serius dan benar-benar ya. Kita lihat informasi dulu dari atas. Oke. Nah, di sini ini namanya ya, nama projectnya itu Metaspatial, lalu dia IDO Initial Decentralized Offering. Oke, di sini ada Binance USD. Artinya apa? Artinya kalian bisa membeli token SPAT ini menggunakan Binance USD. Oke ya. Lalu di sini ada dia bilang Dove at Mint Tier. Nah, ini yang penting kalian harus tahu. Untuk mengikuti IDO ini atau mengikuti whitelist dia, itu kalian harus minimal tiernya itu Dove. Jadi berbagai launchpad itu memiliki sistem tier atau tiering sebutannya. Tiering ini ada dari A, B, C, D ya. Kita contoh Dove. Dove ini adalah tier yang paling kecil. Cara lihatnya gimana? Cara lihatnya gampang. Kalian tinggal ke bawah. Di sini ada scheduled by tier. Oke, kalian tinggal klik here to see detail. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, ini adalah tiernya di Red Kite, di platformnya si Red Kite ini. Tiernya itu ada 4, yaitu yang pertama paling kecil ada Dove, kedua yang sedangnya itu Hawk, lalu yang ketiga ada Eagle, dan paling tinggi itu adalah Phoenix. Oke, cara cara dapet tiernya gimana? Cara dapet tiernya itu nanti gue jelaskan ya. Pokoknya ini adalah dia ada tiernya. Nah, lalu kita lihat ini adalah jaringannya, Binance Smart Chain ya. Jaringan itu adalah menggunakan BSC. Oke, berarti kalian connect walletnya pakai jaringan BSC. Next, lalu di sini ada launching in 4 day. Artinya apa? Artinya IDO-nya akan diluncurkan atau dibuka itu 4 hari lagi. Oke, IDO-nya akan dibuka dalam waktu 4 hari lagi. Next ya, kita lihat di sini ada whitelist ya, not applied. Nah, di sini ketika kalian sudah memenuhi tier Dove ini, baru kalian bisa apply. Kalian klik apply whitelist, nanti otomatis kalian akan terdaftar dan tinggal tunggu waktunya aja, tunggu waktu sampai waktu habis ini nanti kalian akan dikasih tahu apakah kalian berhak mengikuti idonya ini atau enggak. Kayak gitu. Kalau kalian berhak, kalian bisa membeli. Kalau nggak berhak, kalian nggak bisa membeli. Oke ya, simple ya. Kita lihat ke swap infonya sekarang. Di swap info ini ya, dia udah siapin 1.320.000 token SPAT. Ini poolsnya ya, ini total total token yang dijual gitu. Total tokennya di angka 1,3.220.000 ya. 1.320.000, sorry. Jadi ini total token yang dijual dengan harga 1 SPAT sama dengan 0,1 BNB. Oke, lalu di sini ada pool timeline, di mana dia ada 5 proses, yaitu upcoming. Upcoming ini adalah memberikan informasi, di sini ya informasi ya. Lalu yang kedua adalah swap. Nah, nantinya ketika kalian sudah whitelist, itu akan masuk ke tahap swap ketika waktu yang end whitelist ini habis. Di sini kan ada end to apply for the whitelist in. Today, 5 hour, 9 minutes, 30 second. Jadi ketika waktu ini habis, itu kalian sudah nggak bisa mendaftarkan whitelist. Jadi kalian bisa mendaftarkan whitelist itu dari sekarang. Nanti kalau udah habis, dia akan masuk ke waktunya itu swap, di mana kalian bisa melakukan membeli. Kalian bisa membeli SPAT ini menggunakan Binance USD ya, ditukar di swap kayak gitu. Nanti ketika sudah masuk ke swap itu nggak akan langsung masuk ke wallet kalian tokennya. Kalian tunggu sampai waktunya itu ke proses field atau pengisian ya. Ketika sudah masuk ke pengisian kan masih harus nunggu sampai waktu ke claimable. Nah, pas udah waktu di claimable baru kalian bisa mengklaim token SPAT ini masuk ke wallet kalian. Baru nanti dia akan masuk ke proses terakhir yaitu selesai atau end. Ya, jadi dia ada 5 proses. Jadi jangan tanya lagi, kok tokennya belum masuk ke gua sih? Karena kan harus set dulu, harus masuk ke claimable dulu. Udah di claimable, kalian klik nanti, klik tombol claim, ada tombol claimnya, itu akan masuk ke wallet kalian tokennya.
Kayak gitu ya. Next, di sini ada pool details. Ya, ini adalah informasi tentang IDO-nya. Ya, kalian bisa baca token swipe time. Nah, kok kapan bisa ditukar tokennya? Kapan kita bisa membeli? Kapan kita bisa membeli token SPAT tadi? Ya, di sini ada informasinya nih, ya. 7 PM November 5, 2021 atau GMT plus 07. Ya, berarti itu jamnya kita nih, jam 7 malam. Ya, 7 malam tanggal 5 November itu kalian baru bisa membeli tokennya kayak gitu. Tipenya itu adalah claimable, website ini metaspatial.io. Nah, kalian bisa analisa projectnya sebelum kalian membeli. Kalian klik link aja, kalian pelajari whitelistnya, kalian white papernya kalian baca, website yang kalian lihat seperti apa. Ya, kalau kalian yakin dengan project tersebut, silakan membeli. Oke? Jadi kalian bisa analisa sendiri. Lalu di sini ada token claim time ya. Token itu bisa diklaim pada tanggal 5 November jam 9.30 malam. Jadi kan bisa lihat ya perbedaan waktu sama swap itu paling cuma beda sekitar 1,5 jam atau 2 jam lah ya. Jadi setelah kalian swap, kan tinggal tunggu aja sampai selesai nanti kalian bisa claim tokennya. Jadi di sini udah informasi itu udah lengkap. Oke, udah lengkap ya. Lalu di sini ada schedule by tier yang tadi gue bilang untuk lihat tieringnya. Lalu ada totalize, lalu ada lock schedule, dia juga ada lock schedule, ya tergantung tiap project ya, pengen di locknya itu berapa lama, kalian bisa lihat aja informasinya, lalu di sini ada informasi tentang sosial media dari si projectnya tersebut. Dan ini terakhir adalah project information, oke? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan, gimana caranya akun kita, wallet kita itu dianggap tiernya itu DOF, karena buat minimal ikut akun kalian itu atau wallet kalian harus minimal tiernya itu adalah DOF. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Kalian tinggal pencet yang my account. Jadi ini akan muncul ketika kalian sudah connect wallet. Jadi kalian connect wallet dulu, kalian klik my account atau start ya. Oke. Nah, di sini ada informasi tentang wallet address kalian, lalu ada KYC, lalu ada my pool, need helps. Nah, kalian ke my tier. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, oke? Nah, di sini kalian bisa baca informasinya. Gue akan jelasin. Di sini my tier ini, current tier kalian itu pertama kali adalah start, ya. Kalian belum start. Nah, gimana caranya mengubah start ini menjadi DOF? Caranya adalah kalian minimal harus mencapai 500 poin. Di sini kalian bisa lihat ya, poin left to next tier adalah 500, sedangkan total red kit poin itu adalah 0. Oke? Cara dapat 500 poin gimana? Kita lihat ke bawah. Di sini ada overview, ada informasinya. Pertama itu start, oke? Nah, buat dapetin sampai DOF, buat jadi DOF ini, kalian harus ada 500 RKP, ya. Red Kit Point. RKP itu adalah Red Kit Point. Buat dapet DOF ini, kalian harus punya 500 Red Kit Point, ya. Benar ya, 500 ya. Jadi, ketika kalian sudah mencapai 500 Red Kit Point, maka kalian akan berubah tiernya menjadi DOF. Kalau mau jadi hub gimana? Cara jadinya adalah 5.000 RKP. Eagle 40.000 RKP dan Phoenix yang paling atas itu di angka 80.000 RKP. Oke? Nah, cara dapat poinnya gimana? Cara dapat poinnya gampang. Kalian bisa baca di sini. Di sini ada staking information, ya. Di sini ada conversion rate. Satu PKF token, PKF ini adalah token ya, yaitu Polka Foundry token. Satu PKF token sama dengan satu RKP poin. Artinya, kalau kalian pengen 500 RKP poin, berarti kalian harus punya 500 PKF token. Oke ya, satu PKF token sama dengan satu RKP poin. Berarti 500 RKP poin sama dengan 500 PKF token. Atau satu PKF LP Ethereum sama dengan 400 RKP poin. Jadi kayak gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalian harus membeli, kalian harus memiliki 500 PKF token. Nah, kita lihat nih di CoinMarketCap. Ya, di sini gue udah buka CoinMarketCap, kalian bisa lihat. CoinMarketCap, PKF tickernya, benar ya, PKF ya, Polka Foundry ya. Nah, ini dia ranking 632. Harga satu tokennya saat ini itu di angka 1,38 dolar. Berarti kalau kita kalikan 500, ya, kita buka kalkulator, dikalikan 500 dikali 1,38, artinya kalian mendapatkan angka 690 dolar. Artinya kalian harus siapin 690 dolar untuk membeli 500
token PKF ini lalu kalian staking-kan di Redkite. Cara staking gimana? Kalian tinggal ke bawah aja ya. Di sini ada tombol stake ya. Kalian bisa lihat ada tombol stake. Staking information, kalian klik stake. Misalnya ini 500 token PKF-nya udah dari wallet kalian ya. Kita anggap 500 token PKF udah dari wallet kalian. Kalian tinggal klik stake. Akan diarahkan ke staking pool. Kita lihat di sini. Nah, ini akan muncul ya, ada dua, yaitu PKF fleksibel dan juga PKF 3 month atau 3 bulan. Bedanya apa? Bedanya adalah di waktu lock sama bunganya. Nah, ini sama kayak staking lainnya, kalian akan tetap dapat reward bunga. Kalau contoh yang fleksibel, itu bunganya 5%. Oke? Fleksibel bunganya 5%, itu nggak ada waktu lock, tapi ketika kalian withdraw, kalian tarik token ya, itu akan butuh waktu 8 hari buat masuk ke wallet kalian. Oke ya. Jadi contoh gue punya 500 token PKF dan gue mau masuk ke yang fleksibel, ya udah gue stakingkan 500 token PKF gue ke pool yang ini ya. Itu gue dapat bunga 5% per tahun dan ketika gue unstack, gue tarik, itu butuh waktu 8 hari baru masuk ke wallet gua untuk token PKF-nya kayak gitu. Dan ketika kalian sudah staking 500 token PKF ini, otomatis tier kalian yang tadi dari start menjadi DOF dan kalian sudah bisa ikut whitelist kayak gitu. Jadi ketika kalian sudah stake, otomatis tier kalian berubah jadi DOF dan kalian sudah bisa ikut whitelist-nya. Ketika kalian terpilih jadi whitelist, kalian sudah bisa ikut IDO-nya, membeli menggunakan Binance USD. Itu adalah fungsi dari token PKF tersebut. Dan ini kurang lebih sama dengan berbagai project launchpad lainnya. Jadi kalau kalian ketemu project launchpad di berbagai jaringan, baik itu BSC, Ethereum, dan lain-lain, launchpad IDO ya, itu mereka rata-rata sistemnya sama kayak gini, sistem tier. Jadi kan harus stakingkan token punya mereka pribadi, token launchpadnya, lalu kan baru bisa ikut launchpadnya, seperti itu. Oke, pool yang kedua adalah PKF 3 month atau 3 bulan. Nah, ini kalian dikunci selama 90 hari atau 3 bulan. Ya, APR ya bunganya adalah 15%. Jadi lebih besar ya, bunganya 15%, tapi dikunci selama 3 bulan dan dia nggak ada withdraw delay. Jadi begitu sudah 90 hari, token kalian langsung masuk ke wallet kalian secara langsung. Kayak gitu. Kok kalau gua unstack, tier gue turun nggak? Turun ya. Jadi ketika kalau kalian unstack token ya kalian unstack token ya, maka tier kalian akan langsung turun kayak gitu. Jadi balik lagi ke tier start. Oke, jadi kayak gitulah cara untuk menaikkan tier ini. Jadi ketika kalian sudah tiernya DOF, kalian bisa tinggal ke project yang kalian suka. Contoh kita tadi Meta ya, Meta Spasial, kalian tinggal apply whitelist aja deh. Beres no, kan dia ada bilang kan tier required. Nah, kalian minimal tier DOF dulu untuk ikut whitelistnya dia kayak gitu. Oke, jadi itu informasi tentang Launchpad ya, dan ini berlaku buat semua Launchpad lainnya yang memiliki sistem sama seperti ini. Jadi kayak gitu bacanya. Jadi kalau kalian nemu berbagai project, misalnya nih ada project X, dia bilang dia bakal Launchpad IDO di platform A misalnya. Nah, kalian pelajari platform A-nya. Buat kalian bisa ikut IDO-nya itu minimal tier kalian apa. Ya, kalian bisa cek ya, kalian cek, kalian baca, cari informasi lebih lanjut kayak gitu. Oke, paling sampai sini aja informasi tentang Launchpad di Redkite ini, di IDO-nya. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Ya ini sebenarnya baik lagi gue bilang banyak banget IDO-IDO atau Launchpad yang kurang lebih sama kayak Redkite. Jadi harusnya satu video ini bisa mewakili seluruh Launchpad yang ada ya. Harusnya sih ya. Oke, paling sampai gitu aja video sampai sini. Kalau kalian ada pertanyaan, kritik, saran, komentar, silahkan tuliskan di bawah. Tapi kalau pertanyaan kalian itu ada di video ini jawabannya, gue nggak akan jawab ya. Jadi jangan tersinggung, karena gue juga tersinggung jatuhnya. Ya, paling itu aja sih. Kalau kalian suka video silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa. Bye-bye.